Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita bakal bahas film yang bukan sekedar hiburan, tapi cerminan kehidupan yang mungkin tanpa sadar kita alami. Judulnya Rental Family 2025. Film ini mengangkat konsep yang cukup unik sekaligus menyakitkan tentang jasa penyewaan keluarga. Di sini, seseorang bisa menyewa peran ayah, ibu, pasangan, bahkan anak, semata-mata untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Kita dikenalkan dengan seorang pria bernama Philip, seorang aktor kecil asal Amerika yang sudah 7 tahun tinggal di Jepang. Hidupnya jauh dari kata berhasil. Setiap hari dia hanya berpindah dari satu casting ke casting lain, dan hampir selalu berakhir dengan kegagalan. Sampai suatu hari, dia akhirnya mendapat peran. Namun ironisnya, peran itu hanyalah sebagai pohon di latar belakang iklan anak-anak. Malamnya, dia kembali ke apartemen, menatap keluar jendela, melihat orang lain menjalani hidup yang tampak berarti, sementara dirinya merasa kosong. Keesokan harinya, dia mendapat panggilan kerja lagi. Dengan penuh harapan, dia datang ke lokasi. Tapi yang dia temukan justru sebuah pemakaman. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria bernama Shinji. Dari situlah, Philip mengetahui kenyataan sebenarnya, bahwa hampir semua orang yang hadir di pemakaman itu adalah orang bayaran. Mereka berpura-pura mengenal almarhum, agar keluarga yang ditinggalkan tidak merasa sendirian. Shinji lalu menawarkan Philip untuk bergabung. Sebuah pekerjaan yang tidak menjual manusia, tapi menjual perasaan. Awalnya Philip ragu, namun karena keadaan, dia akhirnya menerima. Pekerjaan pertamanya cukup mengejutkan. Dia harus menjalani pernikahan palsu. Ternyata wanita yang menikah dengannya melakukan itu karena keluarganya tidak menerima hubungan sesama jenis yang dia jalani. Dengan pernikahan palsu itu, dia mencoba menenangkan orang tuanya, meski sebenarnya hidup dengan pasangan aslinya. Brian Callahan. Congratulations. Beberapa waktu kemudian, Philip mendapat tugas baru. Kali ini dia harus berperan sebagai seorang ayah. Seorang ibu bernama Hitomi menyewanya untuk menjadi ayah bagi anaknya, Mia. Selama ini, Hitomi selalu mengatakan bahwa ayah Mia bekerja di luar negeri. Namun, Mia mulai menuntut kehadiran sosok ayah tersebut. Dan disinilah Philip masuk dengan identitas baru sebagai Kevin. Pertemuan pertama mereka tidak berjalan mulus. Mia marah dan menolak. Namun perlahan, dengan pendekatan yang hangat, Philip mulai mendapatkan kepercayaan Mia. Mereka sepakat untuk bertemu setiap 3 hari selama 1 bulan. Di waktu yang bersamaan, Philip juga menjalani peran lain. Dia menjadi seorang jurnalis untuk seorang seniman tua bernama Kaiko. Kaiko mulai kehilangan ingatannya, dan satu-satunya keinginan yang tersisa adalah dihargai dan didengarkan. Seiring waktu berjalan, Philip mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia menjadi sosok ayah bagi Mia dan pendengar bagi Kaiko. John Conway. Dan tanpa disadari, semua peran itu mulai terasa nyata. Mia semakin dekat dengannya, bahkan mengajak anak lain yang tidak memiliki orang tua untuk ikut duduk bersama mereka. Dan saat diminta, Philip bersedia menjadi ayah untuk anak itu juga. Di tengah semua itu, sebuah kesempatan besar datang. Philip akhirnya mendapatkan tawaran peran yang selama ini dia impikan. Namun dia memilih menundanya dan akhirnya menolak. Karena untuk pertama kalinya, dia merasa hidupnya punya arti. There you are. Hubungannya dengan Mia semakin dalam. Mereka bahkan saling bertukar nomor telepon, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dalam pekerjaan itu. Situasi mulai menjadi rumit. Hitomi menyadari hal tersebut dan memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Her dad. Di sisi lain, Kaiko memiliki keinginan terakhir.
Ia ingin kembali ke desa tempat ia dilahirkan. Namun keinginan itu ditolak oleh anaknya. Philip pun berada di posisi sulit, antara menaati aturan atau mengikuti hati. Pada pertemuan terakhirnya dengan Mia, Philip menjalankan perannya dengan sepenuh hati. Dan di momen itu, ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia harus berpisah dengan seseorang yang sudah ia anggap berarti, meskipun hubungan itu berawal dari kebohongan. Ya. Malamnya ia berbincang dengan Aiko, rekan kerjanya yang mulai merasa bersalah dengan pekerjaan mereka. Hal itu semakin membuka mata Philip. Akhirnya, Philip mengambil keputusan besar. Ia membawa Aiko pergi diam-diam ke desa yang diinginkan. Untuk pertama kalinya, ia melakukan sesuatu bukan karena pekerjaan, melainkan karena ketulusan. Namun, keputusan itu membawa konsekuensi. Ia dilaporkan dan ditangkap. Aiko yang marah akhirnya membongkar kebenaran dan memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Sementara itu, Shinzi juga menghadapi kenyataan pahit bahwa keluarga yang selama ini bersamanya ternyata hanyalah bagian dari layanan yang sama. Setelah melalui berbagai hal, Philip akhirnya dibebaskan. Dan hal pertama yang ia lakukan adalah menemui Mia. Di pertemuan itu, tidak ada lagi peran, tidak ada lagi kebohongan. Mereka berbicara dengan jujur. Kenapa orang dewasa sering berbohong? Karena terkadang itu cara paling mudah untuk melindungi orang yang kita sayangi. Aku suka saat kamu jadi ayahku. Aku juga. Siapa nama aslimu? Philip. Aku Mia. Hubungan mereka pun berubah, bukan lagi sebagai ayah dan anak, melainkan dua orang yang saling peduli tanpa kepura-puraan. Film ini meninggalkan satu pesan yang sangat dalam, bahwa yang paling berharga dalam hidup ini bukan sekedar kehadiran, tapi kehadiran yang tulus. Karena kesepian yang paling menyakitkan bukan saat kita sendiri, melainkan saat kita dikelilingi orang yang sebenarnya tidak benar-benar ada. Dan itulah kisah dari Rental Family.